Selamat sore. Selamat sore semua. Kita mau mulai roket pada sore hari ini ya. Gerson ada di sini. Ya, yuk dimulai doa untuk pembukaan ya, untuk firman Tuhan. Yuk silakan Gerson. Baik teman-teman dan Pak Iwan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa dikumpulkan lewat Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga berkati Pak Iwan yang akan memberitakan firman-Nya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar mengenai boldness for the king ya, keberanian untuk sang raja ya, keberanian untuk sang raja. Kalau untuk tema umumnya adalah grace to be a witness for Christ, atau anugerah untuk menjadi saksi bagi Kristus. Tetapi untuk bulan Juli ini temanya adalah boldness for the king, atau keberanian untuk sang raja ya, sang raja. Kita mau lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 3 dikatakan, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, boldness, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat ya. Berani ya. Ini kata berani di sini ini yang dimaksudkan adalah berani dalam tanda kutip adalah untuk berdiri bersama dengan Tuhan. Berani di sini kalau di anak-anak dunia itu adalah berani dalam pengertian negatif, misalnya berani berkelahi atau berani menjawab kalau orang tuanya berbicara misalnya. Kalau berani dalam hal-hal yang kurang baik, tetapi di sini di dalam firman Tuhan berani dalam arti kita seperti apa ini, tidak malu sebagai anak-anak Kristen misalnya, atau berani dalam arti menjadi saksi Tuhan Yesus ya, atau berani dalam hal pelayanan, berani dalam hal-hal yang secara rohani ya, secara rohani. Kita mau lihat nanti seperti apa sih berani dalam konteks apa ini yang kita akan bahas ya, boldness ya, berani di hadapan sang raja ya. Nah, kita mau bahas salah satu ucapan bahagia di dalam Matius 5 ya, khotbah di bukit ayat 10 sampai 12 ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita mau bahas berani dalam hal kita itu tidak takut kita berada di suatu kelompok sosial, di suatu pergaulan dengan teman-teman di sekolah misalnya, atau di lingkungan masyarakat sekitar. Kita tidak takut untuk terus mengikut Tuhan dengan berani, sekalipun kalau di dalam yang kita baca sekarang, bahwa untuk berdiri di dalam kebenaran itu, kita harus berani menerima ketika kita dicela, dianiaya, atau difitnahkan yang jahat ya.
eh, ini khotbahnya tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya Bapak dan Ibu Coach yang ada di Roket ini banyak berkhotbah tentang berkat, tentang penyertaan Tuhan, tentang eh, sesuatu yang apa ya di dalam kacamata kita eh, menyenangkan ya. Tetapi kita sebagai roket yang sebentar lagi akan beranjak dewasa, ya, kalian tentunya nanti kalau sudah kuliah berada di tempat yang kemungkinan jauh dari orang tua, bisa di Jawa atau bisa di bahkan bisa sampai ke luar negeri ya, karena zaman sekarang ini eh, di mana ke luar negeri itu sekarang sudah bukan barang yang eh, istimewa kan, apalagi sekarang sudah banyak beasiswa-beasiswa dari pemerintah ya, beasiswa LPDP saat ini juga sudah mengakomodir untuk anak-anak Indonesia yang lulus SMA untuk bisa sekolah bahkan sampai ke luar negeri ya. Nah, firman ini untuk menyiapkan kalian karena ketika kalian berada di satu wilayah, misalkan di Jawa sana, di mana kekristenan adalah satu yang minoritas, tentunya yang namanya dibedakan dalam pergaulan sosial itu adalah satu hal yang biasa sebenarnya, satu hal yang biasa. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi memang kalau yang namanya orang yang hidup di dalam kebenaran itu kita akan bahas detail nanti, sudah pasti mereka akan menerima yang namanya aniaya ya namanya. Kalau di kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa seorang murid itu tidak akan lebih dari gurunya ya. Kalau gurunya itu apa Tuhan Yesus selama di dunia itu apa yang diperlakukan dunia, demikian juga akan diperlakukan pada anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan. Tetapi di sini katakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya padamu, difitnahkan segala yang jahat. Kita tetap harus bersukacita dan kita tetap harus berani ya. Contoh kecil, misalnya ketika nanti kalian berada di satu komunitas di mana hampir semuanya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu ketika kalian ditanya, kamu Kristen ya, misalnya, kamu harus dengan tegas menjawab, iya, saya orang Kristen, ya. Tidak boleh menjawab dengan malu-malu atau dengan rasa takut, tetapi berani. Iya, saya orang Kristen ya. Kalau kalian menjawab seperti itu, nanti kalian akan merasakan ada satu kedamaian yang luar biasa yang ada di dalam hati kalian, sehingga kalian menjadi berani dan tidak menjadi malu mengakui diri sendiri sebagai orang Kristen ya. Menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang istimewa ya, istimewa. Coba kalian perhatikan di sekeliling ya. Kalau di NTT sih mungkin belum terasa, nanti kalau yang kalian sudah kuliah di wilayah barat Indonesia akan terasa bahwa tidak semua anak-anak manusia itu diberikan kepercayaan Tuhan untuk menjadi seorang Kristen ya, jadi seorang Kristen. Sampai mulai dari lahir sampai dia dipanggil Tuhan pulang ke surga sampai orang itu sudah tua ya, bahkan sampai pulang ke rumah Tuhan, orang itu tidak semua orang itu dipercayakan untuk menjadi seorang Kristen seperti kita. Sebab itu kita yang sudah menjadi Kristen itu kita harus berdiri teguh, ya, tetap berani, apapun resikonya, apapun yang harus kita terima, kita harus tetap teguh berdiri,
menjadi seorang anak-anak Kristen, ya, anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Yuk, untuk memahami firman ini ya, kita mau melihat firman yang sejajar ya. Jadi kita kalau di Roket kita diajarkan bahwa untuk memahami satu konteks firman, pertama kita lihat di dalam kitab yang lain firman yang sejajar itu di mana. Kita lihat Lukas 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jika karena Tuhan Yesus orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Artinya bukan karena kita jahat, tidak, tapi karena kita itu percaya dan sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan Yesus tanpa harus ada embel-embel yang lain. Misalnya ada orang yang percaya Tuhan Yesus tapi tetap menjalankan adat istiadatnya. Ada yang percaya Tuhan Yesus tetapi masih menjalankan ritual-ritual. Ya. Kita tidak seperti itu. Kita diajarkan di dalam gereja bahwa hanya Tuhan Yesus, ya. Tetapi ketika kita misalkan di masyarakat di kota Kupang di mana kita tinggal, kalian sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus, tidak percaya dengan yang lain, kemudian kalian ditolak secara halus di dalam pergaulan, kalian tetap Tuhan katakan berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ayat 23 dikatakan bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab apa? Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya. Nah, kalau kita belajar di Alkitab Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama, itu yang namanya Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, nanti kalian pelajari ya. Upayakan baca Alkitab tuntas ya, bukan hanya Perjanjian Baru, tetapi Perjanjian Lama juga dibaca tuntas. Bahwa nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu nabi-nabi yang benar di hadapan Tuhan, bahkan kitab-kitabnya juga tertulis di dalam Perjanjian Lama, tetapi sebenarnya pada waktu itu ada banyak nabi-nabi palsu yang justru dipuji ya. Kalau nabi-nabi palsu dipuji, disanjung-sanjung orang, kenapa? Karena mereka menyampaikan sesuatu yang kurang menyenangkan ya. Sementara Yeremia itu menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah ya. Karena dia menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah, seringkali kebenaran itu menyakiti hati orang sehingga mereka ditolak oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia kamu orang membenci kamu. Jikalau kita jadi anak-anak Tuhan, ya, misalnya kita di sekolah menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang manis, anak-anak yang patuh misalnya, ya. Anak-anak yang kalau ujian jujur, kalau hal-hal lain kebenaran yang kalian lakukan, justru di dalam pergaulan sosial kalian kurang diterima oleh teman-temanmu, itu adalah satu hal yang wajar ya. Tapi Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap hidup di dalam Tuhan, rajin di dalam Tuhan ya, sebab upah kita adalah di kerajaan surga nanti ya. Coba perhatikan ucapan bahagia yang pertama kali ya. Kalau yang pertama kali ucapan bahagia yang diucapkan itu di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau di orang-orang dunia itu yang biasanya yang diinginkan adalah bukan yang miskin secara rohani, artinya orang yang hidupnya itu hanya bergantung pada Tuhan. Mereka orang-orang yang dikatakan kuat secara dunia, misalnya dia kuat karena dia anaknya orang-orang pejabat tinggi misalnya. Mereka kuat karena mereka anak-anaknya yang kaya raya, yang setiap hari tidak pernah merasakan apa itu kekurangan. Kuat karena sesuatu yang diandalkan secara materi.
Tetapi yang di sini dikatakan bahwa yang berbahagia itu bukan yang seperti itu. Yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya miskin di hadapan Allah, artinya orang yang setia pada Tuhan, hidupnya bergantung pada Tuhan Allah, merekalah yang punya kerajaan surga. Coba kalau kita lihat di dunia ini, orang yang menderita karena kebenaran, orang yang dianggap lemah itu biasanya pandangan orang-orang dunia adalah orang-orang yang harus dikasihani. Tetapi cara pandang firman Tuhan adalah kita akan belajar bahwa sebenarnya orang yang menderita di dalam Tuhan Yesus adalah orang yang menerima berkat. Kita mungkin bisa mendengar di wilayah Indonesia yang lain, bukan di wilayah NTT tentunya, itu kita sering mendengar yang namanya penutupan gereja. Kita terkadang juga mendengar yang namanya orang-orang Kristen itu sulit beribadah. Orang-orang Kristen itu di sana cenderung di dalam sosial tidak bisa diterima dengan 100% misalnya seperti itu ya. Dikatakan menderita aniaya. Biasanya kita langsung mengatakan kasihan mereka. Mereka tidak seperti kita. Tetapi coba kacamata pandang kita harus seperti yang firman Allah, seperti Alkitab bahwa justru orang-orang seperti itu yang diberkati Tuhan. Nah, kalau kita melihat membandingkan dengan cara-cara pandang firman Tuhan, tentunya orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah yang secara rohani mengalami penganiayaan, di dalam iman mereka akan mengatakan kasihan orang NTT. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menderita bagi Kristus. Karena mereka tidak pernah dilempar batu saat ibadah di gereja. Karena mereka tidak pernah merasakan gerejanya ditutup. Karena mereka tidak pernah merasakan yang namanya aniaya. Ya. Kenapa orang-orang Kristen harus menerima yang seperti ini? Nanti kita akan bahas ya. Tetapi sebenarnya yang jadi garis besar yang harus kita pahami bahwa memang untuk memiliki yang namanya kerajaan surga itu adalah kita tetap berdiri di dalam kebenaran apapun resikonya. Ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya apa ini kaya miskin, sukses tidak seperti itu ya. Bukan seperti itu. Ini hubungannya adalah kita dianiaya karena kebenaran. Orang-orang Kristen kalau berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti sukses ya. Mendapatkan kekayaan itu satu hal yang mudah diangkat Tuhan secara jasmani, secara mudah. Tetapi yang Tuhan ingin perhatikan sekarang adalah bagaimana kita tetap bertahan di dalam penganiayaan di dalam Tuhan Yesus, dan itu yang menjadi hal yang membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Salah satu hal. Coba kalau kita lihat di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama kalian sudah sering mendengar waktu sekolah minggu cerita tentang Habel dan Kain. Kalau kita lihat cerita mereka ini tentu secara dunia yang dianggap kuat itu Kain, yang dianggap lemah itu Habel. Sebab itu Habel itu dianiaya oleh Kain ya, dianiaya oleh Kain. Tetapi yang berkenan di hadapan Allah adalah siapa? Habel ya. Yang menderita dianiaya, yang dianggap lemah justru itu yang Tuhan berkenan akan hidupnya. Kemudian kita melihat cerita tentang Ishak yang hidup di tengah-tengah orang Filistin. Ya. Nanti kalian bisa baca kisahnya, di mana setiap kali Ishak membuat dan gembala-gembalanya membuka satu sumur, sumur itu nanti direbut oleh orang Filistin. Bikin sumur lagi, direbut lagi. Bikin sumur lagi, direbut lagi. Terus-menerus seperti itu. Ishak dan gembala-gembala yang ada di padang yang bersama-sama dia dianiaya oleh orang Filistin, tetapi Tuhan berkenan pada Ishak justru ya. Orang yang dianggap kuat secara dunia, Filistin ya, secara fisik, Ishak yang dianggap lebih lemah, yang selalu mengalah, tetapi Ishak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga ketika Ishak menabur pun
dia diberkati Tuhan dengan 100 kali ganda. Kalian bisa percaya, benih itu bisa berlipat ganda sampai 100 kali. Kemudian coba kalian ingat-ingat cerita tentang Yakub yang dianiaya Esau ya. Esau memang seorang pemburu dan dia secara fisik lebih kuat daripada Yakub, tetapi ternyata Allah mengasihi Yakub daripada mengasihi Esau. Coba lihat cerita tentang Yusuf. Dia dianiaya saudara-saudaranya sampai dia dijual sebagai budak ya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dianiaya. Tetapi justru Tuhan berkenan pada Yusuf dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir, dan justru melalui Yusuf rencana Tuhan digenapi untuk memelihara bangsa Israel ketika ada masa kelaparan ya. Lihat bagaimana Daud dianiaya Saul ya, dianiaya saya. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkenan pada Daud sehingga keturunan Daudlah yang menjadi raja kemudian. Bukan hanya Daud menjadi raja, tapi para keturunan Daud menjadi raja. Bahkan Daud dan keturunannya masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus ya. Sekalipun pada waktu itu Saul lebih kuat dan Daud dianiaya ke Saul. Ya. Coba kalian perhatikan hewan-hewan persembahan di dalam Perjanjian Lama. Hewan-hewan persembahan itu apa? Domba, anak lembu, sapi gitu ya. Hewan-hewan yang dianggap lemah secara dunia itu dijadikan persembahannya. Tidak ada yang namanya persembahan itu harimau atau singa, tidak ada. Yang dipersembahkan adalah hewan-hewan yang dianggap lemah secara dunia. Dari sini apa yang kita bisa pelajari ya? Jadi ini kalau hubungannya di dalam pergaulan sehari-hari kalian di sekolah ya. Coba kalian perhatikan teman-temanmu yang begitu agresif ya, tersenggol tangannya sedikit langsung tendang, tersinggung kata-kata sedikit langsung balas maki misalnya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Di dalam pergaulan sehari-hari kita mesti menjadi seperti Abel, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud ya. Anak-anak yang baik yang selalu tersenyum ya. Bukan berarti kita sesuatu yang dianggap diremehkan orang, bukan. Tetapi kita secara karakter kita itu baik, kita itu terhormat, kita itu anggun ya. Sebab kita itu anak-anak kerajaan Allah ya. Anak-anak kerajaan Allah tidak ada yang maki-maki. Anak-anak kerajaan Allah itu anak-anak yang lemah lembut ya. Karakternya baik, bukan berarti cara tutur katanya. Kalau tutur kata itu pengaruhnya di budaya ya, tetapi karakternya yang karakter anak-anak Allah ya. Kalau kita belajar dari beberapa ayat Alkitab ini Bapak sudah siapkan di Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus, salib Kristus, darah salib Kristus. Jadi pendamaian itu muncul ketika penderitaan itu ada ya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan darahnya tercurah di atas kayu salib, maka setelah itu maka ada yang namanya pendamaian. Coba lihat di 2 Korintus 5 ayat 8 ayat 9, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi apa? Sebenarnya bukan karena anak-anak Tuhan itu lemah, bukan. Bukan berarti dia tidak bisa melawan, bukan. Tetapi karena anak-anak Tuhan itu hatinya selalu berusaha untuk
berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu hatinya selalu penuh cinta damai. Ini saya pernah alami dulu waktu seusia kalian, waktu SMP ya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada satu perkara, tiba-tiba satu teman itu mengeluarkan buku pelajaran, buku tulis dari tas saya, kemudian menginjak-injaknya. Hanya untuk memancing emosi supaya kita marah. Ya. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita mau balas pukul kah atau kita mau lempar pakai kursi? Tentu tidak seperti itu ya. Tuhan memberikan damai sejahtera pada hidup kita sehingga kita menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak yang membawa damai, kita anak-anak yang selalu arah tujuannya itu adalah bagaimana kita berusaha tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terutama. Kalau di pergaulan sehari-hari kalian juga begitu ya. Di dalam pergaulan sehari-hari mungkin kalian heran kenapa kok saya tidak disukai walaupun saya tidak berbuat sesuatu yang salah di dalam satu pergaulan. Karena memang anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan itu pasti akan sesuai dengan firman Tuhan menderita yang namanya aniaya. Tentu yang namanya aniaya itu bukan berarti kalian seperti melihat nonton-nonton di film itu ya, aniaya sampai menghadapi kematian. Tidak harus seperti itu, tetapi dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan sosial ya, di kelas ya, atau di masyarakat. Kalau di 2 Timotius 3 ayat 12 katakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, anak-anak Tuhan itu anak-anak yang istimewa ya. Di dalam sekolah kalian, di dalam nanti kalau kalian setia pada Tuhan, kalian itu tidak perlu khawatir yang namanya pekerjaan, yang namanya penghidupan. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang dipikirkan oleh anak-anak yang di luar Tuhan Yesus. Tapi anak-anak Tuhan Yesus itu adalah di dalam segala kehidupannya sejak kalian sekolah sekarang rasakan. Yang penting kalian berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lakukan hal-hal dosa tersembunyi ya, dosa tersembunyi jangan lakukan. Kalian sekarang kan sudah mulai lihat-lihat HP itu. Nah, di HP kalian tontonlah yang benar, tontonlah yang baik. Hatimu dijaga ya, jangan sampai menonton tontonan yang tidak layak ya. Itu memang kalau sekarang yang namanya Facebook, yang namanya apa ini, Instagram, TikTok, segala macam itu memang kadang-kadang tanpa kita undang pun hal-hal tontonan yang tidak berkenan itu kan masuk di dalam HP gitu ya. Tetapi kalian coba ya seleksi itu, kemudian kan ada yang namanya program apa ini, blokir gitu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba ada muncul web yang tidak berkenan tuh langsung klik di situ, program blokir ya. Kalau ada foto-foto yang gambarnya seronok langsung diblokir. Kalau ada video-video yang seronok langsung diblokir. Biasanya itu kalau HP kalian itu kalian sudah biasakan di setel untuk memblokir siaran-siaran apa itu, upload yang tidak berkenan itu kalian blokir, nanti namanya program itu kan otomatis ya. Hal-hal seperti itu tidak akan muncul lagi ya, otomatis tidak muncul lagi karena Facebook atau Instagram atau TikTok atau apapun itu akan mendeteksi bahwa kalian tidak suka yang seperti itu. Tapi kalau kalian biarkan itu, bahkan kalian tonton, itu nanti akan merajalela, semakin banyak masuk. Jadi itu diblokir ya. Kalian anak-anak Tuhan harus hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup dalam kesucian, dalam damai sejahtera. Ya. Nah, dikatakan bahwa penderitaan itu adalah pintu gerbang surga. Kita lihat di Kisah Rasul 14 ayat 19 dan 22 ya. Ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu membiak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati ya.
Jadi pada zaman Paulus pun menderita yang namanya aniaya yang luar biasa ya, karena kebenaran. Coba kalian lihat di Kisah Para Rasul yang pasal 22 itu, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di Lukas 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah ini apa ya? Coba saya mau menceritakan sesuatu mungkin agak dalam ya, agak dalam. Jadi kalian dengar baik-baik. Coba kalian perhatikan ya, bangsa Israel itu mereka memiliki yang namanya kerajaan dan hidup di dalam kerajaan Israel, di dalam negeri mereka itu paling lama itu adalah 700 tahun. 700 tahun. Itu adalah orang-orang Yehuda ya. Kalau yang 10 suku lainnya itu lebih dulu dibuang oleh Asyur. Yehuda dibuang oleh Babilonia. Itu selama 700 tahun. Setelah itu mereka dijajah bangsa demi bangsa, sampai terakhir yang orang Roma, sampai terakhir pun orang Roma pada waktu tahun 70 Masehi itu membuang mereka sehingga mereka terserak-serak ke seluruh dunia. Padahal kalau kita lihat bangsa Israel itu hal yang istimewa ketika mereka berada di Mesir, Tuhan menyatakan mukjizat yang begitu luar biasa, 10 tulah sampai diterima di Mesir, kemudian laut terbelah, kemudian makanan atau roti dari surga itu turun sehingga mereka boleh makan mana tanpa menabur, tanpa menanam. Ya. Hal-hal luar biasa mereka terima. Tapi kenapa kemudian seakan-akan Tuhan memporak-porandakan mereka, bahwa membiarkan mereka terserak-serak, membiarkan mereka menerima banyak hal kesengsaraan di hadapan hidup mereka. Karena apa? Karena mereka hidup tidak murni di hadapan Tuhan. Jadi ini yang harus kita perlu hati-hati ya, anak-anak roket. Sejak kalian remaja, kalian harus hidup murni di hadapan Tuhan. Karena bangsa pilihan pun Tuhan tidak sayangkan hingga menerima hal seperti itu. Kalau kita lihat ya, yang namanya Indonesia ini memang kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Tetapi toh selama dijajah Belanda, kita tetap berada di Indonesia, tetap berada di negeri ini, tidak sampai dibuang keluar dari Indonesia. Kita pernah mengalami masa kejayaan pada zaman Majapahit, bahkan sekarang pun kita sudah mulai, bangsa kita sudah mulai baik, ekonomi, militer, ya, persenjataan sudah mulai bagus, ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bandingkan dengan orang-orang Israel tadi. Kenapa? Karena Tuhan itu menginginkan yang namanya kemurnian. Nah, kalau kita lihat dulu bangsa Israel ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka jumlahnya semakin banyak. Kemudian mereka menerima aniaya yang begitu luar biasa yang belum pernah terjadi mungkin sejak dahulu sampai sekarang yang diterima oleh para rasul, murid-murid orang-orang Kristen pada waktu itu. Sampai pada waktu salah satu kaisar di Roma itu ya, Konstantin kah yang ada di Konstantinopel itu ibu kotanya ya Roma, itu menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Kemudian kita begitu luar biasa karena orang-orang Kristen menjadi dominan di kerajaan Roma pada waktu itu, pengikut kekristenan begitu banyak, tetapi orang-orang Kristen tidak hidup murni di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang Kristen menyembah Tuhan, tetapi di samping itu juga ada mulai dimasukkan ajaran-ajaran yang menyembah patung-patung, ya, menyembah pergi ke kubur, menyembah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang masuk ke dalam ajaran-ajaran gereja. Nanti satu kali kita akan bahas. Dan itu menyebabkan hati Tuhan sakit,
Sehingga kalian coba lihat sekarang yang ada di Alkitab itu, 7 jemaat yang ada di Wahyu pun itu semuanya di mana mereka semua, ya, orang-orang Kristen yang ada di 7 jemaat di Wahyu itu. Wilayah-wilayah itu sudah dikuasai orang yang tidak mengenal Tuhan, dan kalau kita bisa mendapatkan 1% saja orang-orang Kristen di kota-kota itu sudah hal yang luar biasa sebenarnya. Kita melihat kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi, karena Tuhan tidak menginginkan kekristenan itu adalah kekristenan yang tidak murni, ya, tidak murni. Sebab itu dikatakan penderitaan itu adalah sesuatu yang menjadi satu jalan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk anak-anak roket, ya, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Jadi fokus kita itu memang sebenarnya di dalam hidup kita adalah kerajaan Allah, berkenan pada Tuhan, ya. Untuk kalian nanti, saya mau kuliah di mana, saya mau kerja apa, saya mau jadi apa, itu Tuhan yang urus sudah, ya. Kalian tahu Tuhan yang memiliki hidup kalian, ya. Yang penting fokus kita tetap belajar, tapi ya bukan berarti terus meremehkan terus tidak belajar, ya. Belajar tekun dengan segenap hati, ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, Pak, kenapa sih orang-orang Kristen harus menderita? Pertama, karena kita bukan dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19 katakan, sekiranya kamu dari dunia, tertentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Karena kita bukan bagian dari mereka. Karena anak-anak roket itu, kalau kalian sungguh-sungguh dalam Tuhan, memegang Tuhan dengan murni, dengan segenap hatimu, kalian bukan dari dunia, ya. Kita bukan dari dunia, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita dari dunia. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun, ya, kita telah dipilih oleh Tuhan, sebab itu dunia itu membenci kita, ya, membenci kita. Jadi kalau kalian mungkin sekarang belum, tapi suatu saat beberapa tahun lagi kalau kalian mengalami yang bahkan diajarkan oleh firman pada saat ini, kalian telah diperlengkapi oleh pengajaran ini. Kemudian yang kedua, mengapa menderita? Kita menderita itu karena penderitaan itu memurnikan iman kita, ya. Di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini yang diinginkan Tuhan itu adalah kemurnian iman kita. Nah, kalau di sekolah itu kan yang Bapak tahu ada, yang coach tahu itu kan ada 2 penilaian, ya. Penilaian pertama adalah penilaian akademis atau IQ. Yang kedua adalah penilaian sikap atau EQ atau apa, ya, itu istilahnya. Tetapi biasanya anak-anak itu menerima, kalau yang berprestasi itu ada 2 penghargaan. Ada penghargaan karena prestasi nilainya bagus, nilai angka di raport, ada prestasi karena sikapnya bagus. Nah, anak-anak Tuhan itu bukan hanya Tuhan menginginkan nilai secara angka atau akademis itu bagus, tetapi pada waktu kalian mendapat penghargaan di kelas, tetapi nilai sikap kalian di kelas itu dinilai bagus, ya, dinilai bagus, ya. Karena apa? Karena karakter itu, imanmu itu, kemurnian imanmu di dalam Yesus itu yang ditanamkan, ya, sejak kalian kecil di gereja ditanamkan sampai kalian roket sekarang, itu yang ditanamkan akan tumbuh dan berbuah, ya, menjadi iman yang murni, itu yang diukur secara firman Tuhan jauh lebih penting, ya.
Mengapa menderita? Adalah supaya berhenti berbuat dosa ya. Di 1 Petrus 4 ayat 1. Kemudian yang keempat, supaya tunduk kepada Allah. 1 Petrus 4 ayat 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga senjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, kenapa di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sehari-hari ya, Tuhan izinkan ada penderitaan. Kalau di wilayah Indonesia yang bagian lain mungkin ada yang kita pernah dengar, atau di luar negeri mungkin ya. Yang kasus nyata misalkan kasus ISIS ya, dulu waktu ada gerakan ISIS di Timur Tengah sana, di mana orang-orang Kristen banyak menjadi martir, dibunuh ya. Itu kenapa Tuhan izinkan seperti itu, penderitaan badani? Kenapa Tuhan izinkan juga misalkan kita disakiti secara rohani, kita difitnah di kelas, kita tidak diakui di dalam pergaulan karena kita sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, setia ke gereja misalnya. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu adalah supaya kita berhenti berbuat dosa. Biasanya kalau orang dipukul terasa sakit itu pasti berhenti berbuat dosa karena yang diingat adalah aduh sakit karena penderitaan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Sehingga kita mendapat sesuatu karena sebenarnya dari kacamata rohani mendapat berkat dari Tuhan karena penganiayaan, maka pikiran kita akan diarahkan untuk bagaimana menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan manusia. Yang kelima, kedewasaan rohani datang melalui penderitaan. Jadi orang-orang Kristen yang menderita itu akan sampai yang namanya kedewasaan rohani. Di Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau Ibrani 2 ayat 10 katakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan, jadi kita dipimpin oleh Tuhan pada keselamatan dengan adanya penderitaan. Jadi ini saya ulangi lagi ya, karena ada yang baru masuk. Mengapa menderita? Pertama, karena kita bukan dari dunia ini. Kedua, penderitaan itu memurnikan iman kita. Kemudian supaya berhenti berbuat dosa, supaya tunduk kepada Allah. Yang kelima, kedewasaan rohani itu datang melalui penderitaan. Kemudian yang keenam, mengapa orang-orang Kristen itu menderita? Menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus ya. Ini luar biasa. Kita diperkenankan Tuhan untuk menderita supaya apa? Apa yang kurang dulu waktu Tuhan Yesus menderita ya ini sekarang kita yang melengkapi ya. Di Kolose 1 ayat 24 dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Coba kalian perhatikan ya. Paulus, apa yang Paulus katakan? Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingmu apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Di Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya. Untuk menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Mengapa menderita? Ayat yang ke-7 dikatakan, supaya memiliki upah yang besar di surga. Matius 5 ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu ya, supaya di dalam hal yang Tuhan izinkan ya, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya. Mungkin kalian belum mengalami sekarang, mungkin nanti, tetapi
firman ini sudah disampaikan terlebih dahulu, sehingga jikalau nanti kalian mengalami yang namanya aniaya, yang namanya pengucilan, yang namanya sesuatu yang tidak mengenakan daging di dalam hidupmu, maka kalian sudah mendengar firman ini dan sudah mengerti apa orang-orang Kristen itu mendapatkan berkat. Ya, jadi berkat itu ada banyak ya. Berkat jasmani, berkat rohani. Kemudian di dalam firman ini kalian belajar satu hal tentang berkat. Bahwa penderitaan adalah berkat. Tapi penderitaan bukan karena kesalahan kita. Penderitaan karena kita berani berdiri untuk tetap setia mengikut apa Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Sampai di sini yang Bapak bisa sampaikan, ada yang ditanyakan? Ada Feli, ada Melisa, ada Gerson. Ada yang ditanyakan nggak? Wita, mana Wita? Wita coba dibuka videonya. Wita masih hadir. Ayo, ini berdoa buat firman Tuhan ya. Berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal firman hingga berakhir dengan baik Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Coach Iwan bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita doa berkat dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak Roket yang setia mendengar firman-Mu. Kali ini mungkin mereka mendengar pengajaran yang cukup berat, yaitu tentang bagaimana berani berdiri di hadapan Kristus menjadi saksi Tuhan dan resiko yang akan mereka terima ketika mereka tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu. Tuhan memberkati yang hadir pada saat hari ini. Tuhan memberkati Elia, Tuhan memberkati Feli, Gerson, Melisa, Noel, dan Wita. Bahkan Tuhan memberkati Samuel yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua yang hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati juga Roket yang tidak hadir pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya mereka juga boleh mendengar firman-Mu secara online nantinya, dan firman itu boleh masuk di dalam hati mereka dan boleh memberkati juga hidup mereka. Tuhan memberkati para coach, Tuhan memberkati Ibu Pendeta Luni yang menjadi pendeta pembina anak-anak Roket kami. Tuhan memberkati coach yang lain, Ibu Haryani, Pak Yapi, Pak David Uki, juga coach yang lain yang sementara masih Ibu Tia, Ibu Ria, dan coach-coach yang lain. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kasih setiamu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan menyertai kami, sehingga kami hidup di dalam berkat Tuhan, dalam damai sejahtera, dan boleh memberkati banyak orang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, memberkati anak-anak di dalam sekolah, di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.